Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Nah kali ini Mari mau ngajak kamu, ayo kita pick a card dulu atau kita pick a pile dulu ya. Kita mau cari tahu apakah ada kemungkinan hubungan kamu dengan dia akan lebih membaik lagi di masa depan ya. Tetapi masa depannya ini kita keep aja, kita bikin aja, kita batasi sampai 3 bulan ke depan dari pertama kali kamu ngelihat video ini ya. Ini pembacaannya energi timeless. Jadi bila-bila masa kamu ketemu sama video ini, energinya masih bisa resonate untuk dirimu ya. Oke. Nah, di sini tuh Mari akan bagi deck tarotnya menjadi 5 tumpukan aja ya, 5 tumpukan di mana masing-masing tumpukannya berisi 2 aja ya, 2 kartu tarot ya. Di sini kita akan lihat apakah ada kemungkinan relationship-nya kamu dengan dia lebih baik lagi nantinya ya, dari saat sekarang hingga 3 bulan ke depan. Oke, baik. Ini tumpukan pertama, tumpukan kedua, pile kedua, pile ketiga, pile keempat. Oh, geser aja nih. Pile keempat dan pile kelima ya. Ini bacaan singkat aja ya. Kalau mau untuk lebih panjang silakan lakukan personal reading kemari atau ke tarot reader manapun yang kamu rasa bisa membantu kamu. Oke? Baik. Pile pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima ya, 5 pile di sini. Kalau kamu mau kebetulan ya, mana tahu kamunya lagi terkoneksi dengan beberapa orang sekaligus di momen ini, di saat ini, boleh pilih satu tumpukan untuk satu orang ya. Nah, kalau kamu masih bingung, silahkan di pause aja videonya ya. Kamu masih bingung tapi kamu pengen serius banget dalam pembacaan ini, kamu pause aja videonya, bayangkan wajah orang yang kamu tuju, sebut nama lengkapnya dalam hati, kemudian pelan-pelan kamu pilih salah satu. Oke? Baik, untuk menghemat durasi, mari mulai dari yang pertama. Ingat ya, ini yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Mari mulai dari yang pertama. Apakah ada kemungkinan hubungan kalian akan lebih membaik lagi di masa depan? Nah, jadi dari kartu tarot ini, mari lihat kemungkinan lebih baik itu tuh ada gitu. Jadi ternyata untuk sampai 3 bulan ke depan, relationship ini tuh masih berjalan gitu. Mungkin saat ini kamu kayak ngeliat, wah hubunganku banyak struggle-nya nih, banyak tantangannya ini, ada kemungkinan untuk makin memburuk ini ke depan. Nah, tetapi ternyata mari lihat ya, makin memburuk itu tuh tidak gitu ya. Ternyata kalian berdua bisa aja kompak gitu ya, untuk menetralkan keadaan, menetralkan suasana. Kompak di sini tuh untuk lebih menghadirkan relationship yang banyak bahagianya, banyak senengnya, banyak candanya, banyak tawanya. Nah, begitu. Jadi dari saat sekarang hingga 3 bulan ke depan, mari rasa lebih banyak ya hal-hal yang disyukuri ya. Hal-hal yang disyukuri daripada yang kayak bikin kamu mumet kepala, bikin dianya itu nggak enak hati. Nah, kayak gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa juga di sini merasa terancam ya, relationship-nya bisa aja hanya akan sebentar gitu ya. Kemudian entah kamu yang hilang rasa atau dia yang kemudian ingin meninggalkan. Nah, tapi ternyata nggak ada di sini cerita pisah-pisah itu tuh nggak ada. Gitu ya, pilihan-pilihan masih banyak di luar sana, wanita lain atau laki-laki lain masih banyak di luar sana gitu ya. Tapi ternyata di sini kalian berdua masih memilih untuk menjalani relationship ini gitu loh. Alih-alih berpisah tapi justru kok makin akur di sini. Mari lihat ya, kok makin menyenangkan relationship-nya, makin kok kayak menjanjikan relationship ini, terasa kayak layak banget untuk dijalani. Nah, begitu. Ya, lebih banyak nanti memori yang asiknya nih, ya. Kalian nanti akan lebih sering jalan-jalan mungkin, gitu ya. Lebih banyak kejutan-kejutan menyenangkan yang dilakukan oleh satu sama lain.
gitu ya. Setidaknya di situ tuh kayak argumentasi, keras-keras kepalaan, egois-egoisannya, Mari rasa tidak terlalu terlihat sampai 3 bulan ke depan. Gitu ya. Lebih banyak kayak berusaha untuk ada gimana nih bikin dia happy ya. Gimana ini biar bikin dia senang hati ya. Bukan hanya memikirkan kayak gimana biar ini tenang, biar ini damai. Gitu ya. Nah, tetapi di sini tuh lebih tinggi sedikit, yaitu gimana biar akunya bahagia, dianya seneng, gitu. Kayak gimana biar dianya suka, akunya ndak enek, gitu. Nah, di situ ya, justru kayak mau menambahkan ingredient ya, justru kayak menambahkan bumbu-bumbu di sini, mau menambahkan bumbu-bumbu biar relationship ini tuh delicious, biar relationship ini tuh enak gitu lah. Biar relationship ini tuh santai, membahagiakan, bikin enjoy. Ini adalah relationship, ini adalah tempat yang dituju ketika lagi mumet, ketika lagi butuh dihibur, ketika lagi pengen menghibur, ketika pengen membahagiakan. Nah ini ya, jadi kayak kalian tidak mencari company baru, kalian nggak mencari kebahagiaan dari luar relationship ya, mari tangkap. Justru di sini tuh, ayo yuk, kita mau gimana nih hidup? Oh mau hidupnya asik, ayo kita berdua yuk, bikin hidupnya asik gitu ya. Di situ. Jadi kayak kepuasan hidup tidak dicari di luar relationship, tetapi dihadirkan di sini, ditumbuhkan di sini, diupayakan di sini, gitu. Ya. Jadi makin akur di sini kalau mari tangkep, ya makin akur. Yang tadinya kayak lebih banyak kacaunya, nah kekacauan itu sebentar lagi juga akan selesai dan digantikan dengan fase baru, yaitu fase yang lebih asik, fase yang lebih seru, fase yang lebih menyenangkan. Nah, begitu ya. Jadi potensi relationship ini lebih membaik atau tambah membaik, ini tuh ada banget ya. Oke, baik. Terima kasih sudah memilih file pertama. Mari masuk ke file kedua ya. Oke. Apa potensi dari saat sekarang hingga 3 bulan ke depan relationship-nya kamu bersama dengan dia, seseorang yang saat ini sedang kamu pikirkan. Wah ya, siapapun yang memilih file kedua ini ya, nah jadi kayaknya memang relationship kalian ini akan bisa aja lebih banyak dilalui dengan memilih ya, sibuk dengan diri masing-masing gitu ya. Jadi bisa lebih banyak diam-diamannya. Mungkin konflik tidak makin banyak, mungkin konflik tidak hadir, tetapi di situ tuh juga bukannya ada kehangatan dalam relationship ini, tapi bisa relationship ini tuh makin lama makin kaku, makin dingin, satu sama lain itu tuh terasa seperti berjarak kayak gitu ya, sama-sama pasif gitu. Nggak ada yang berusaha untuk men-trigger gimana nih ya biar suasananya lebih enak lagi, suasananya lebih cair lagi gitu ya. Jadi ada kemungkinan ketemu sama rasa enggan untuk menghabiskan waktu bareng-bareng. Nah begitu, ini lebih memilih sibuk dengan diri masing-masing gitu ya. Jadi kayak relationship ini bisa agaknya lebih diabaikan. Mari lihat ya, ekspresi-ekspresi cinta, kasih sayang, rasa-rasanya mari itu tuh lebih banyak tersimpan gitu ya, tidak ditunjuk nyatakan gitu, tidak disampaikan melalui kata-kata, melalui tindakan. Nah kayak gitu. Jadi ini makin sepi ya,
ini jatuhnya makin sepi. Satu orang makin sepi di sini. Yang paling kencang energi feminimnya, kamu cek aja apakah kamu yang paling kencang energi feminimnya ataupun pasangannya kamu yang lebih kencang energi feminimnya, ya. Jadi siapapun yang punya energi feminim lebih kuat dalam relationship ini, nah dia yang nanti itu tuh ngerasa, aduh kok aku sepi banget ya. Punya pasangan tapi kok rasa-rasanya jomblo. Gitu ya. Berdua tapi rasanya kok single. Nah, kayak gitu ya. Nah, yang satunya lagi yang punya energi feminim, yang punya energi maskulin paling kuat, ya, entah itu kamu ataupun pasangannya kamu, yang punya energi maskulin ini justru memang lebih banyak nanti diamnya, gitu ya. Tidak terlalu kelihatan di sini tuh energi proaktifnya, gitu. Jadi, kalaupun nanti misalnya ketemu sama konflik ini tuh agaknya susah untuk segera dituntaskan. Lebih kayak konflik itu tuh, udahlah dibiarkan aja lah konfliknya ada, gitu ya. Nggak usah dibincangkan, nggak usah dicari jalan keluarnya. Lebih banyak, udahlah dibiarkan aja lah, gitu. Ya. Jadi ada kayak salah satu ini tuh memilih untuk cuek. Memilih untuk kayak tidak peduli gitu lah ya. Jadi ketemu nih yang memilih pile kedua ini tuh ketemu sama ajakan untuk lebih bikin relationship ini tuh jelas, lebih solid gitu ya, lebih proaktif, lebih konstruktif tindakan dan upayanya. Kecuali memang ya enggak ada niatan mau hubungannya panjang, memang ya sudah bolak-balik tercetus, kedua-duanya seperti enggan untuk menjalani relationship ini, ya udah dibiarin aja gitu ya. Tetapi jika masih ada harapan, terutama jika kamu yang lagi melihat video ini dan memilih pile kedua ini masih kayak aku pengen tetap bersama dengan dia, maka tidak ada jalan lain. Sikap pasif itu tuh harus dihentikan, harus dirubah menjadi sikap yang proaktif di situ. Keterbukaan ini tuh harus ada, ya, kemauan untuk melakukan ini itu ya, perjuangan dan upaya-upaya ini tuh tidak bisa direm-rem, harus memang dipacu diri ini, gitu. Kalau enggak ya relationshipnya anyep, relationshipnya bisa judulnya aja yang ada, rumah tangga kah, pacaran kah, pertunangan kah, bisa judulnya aja yang ada, gitu. Tetapi ini ibaratkan rumah ini tuh kayak ditinggal kosong, gitu ya. Dari rumah ini tuh tidak pernah terdengar canda tawanya, tidak ada kehangatan. Itu tuh kayak hanya seperti bangunan, bukan tempat untuk ditinggali. Nah begitu ya. Jadi dari sekarang hingga 3 bulan ke depan, jika saat sekarang memang sudah lebih banyak cueknya, udah lebih banyak dinginnya, ya, udah lebih sering kayak ngelihat pengabaian demi pengabaian, udah lebih kayak gak mampu lagi mikirin gimana ya caranya biar memperbaiki relationship ini. Nah, dilihat dari kartu tarot ini, ya keadaannya kayak gini terus. Bahkan ini bisa sedikit satu tingkat lebih parah gitu ya. Sorry ya kok bahasa yang gimana pula ini ya, bahasanya mari gitu ya. Tetapi kok kayaknya hubungan ini tuh bisa nanti membawa keresahan ya, bisa lebih membawa keresahan jiwa gitu, karena tidak jelas dia model relationship ini tuh nanti kayak jadi nggak jelas. Beberapa bisa nanti bingung, ini statusnya aku ini tuh apa untuk dia gitu. Datang pertanyaan, entah itu di benaknya kamu ataupun itu di benak pasangannya kamu, tapi kayak siapa aku ini dalam hidupnya dia gitu ya. Nah di situ kok kemudian lebih banyak terlihat seperti akunya itu tuh diacuhkan, akunya itu tuh lebih diabaikan. Komunikasi rasa-rasanya ini tuh makin jarang. Dan kayaknya kalau bisa bercakap-cakap itu
itu tuh seperti sebuah kemewahan nanti dalam hubungan ini. Ya, bisa bertegur sapa saja udah seperti kayak kemewahan betul. Nah, di situ jadi kayak ada kemunduran, namun kemunduran ini tentu saja sebenarnya ya sebagai ajakan, ayolah gitu ya, introspeksi diri, ayolah lebih berkreativitas gitu ya, ayolah lebih mau, lebih punya kemauan untuk mengharmoniskan, mengakurkan gitu. Mungkin beberapa bisa, aduh bukannya aku nggak usaha loh Cimari, aku udah usaha tapi kok kayaknya usahaku ini tuh masih mandek. Usahaku ini tuh masih belum berbuah nyata manis gitu ya. Yang manis masih kok lebih banyak kecutnya, masemnya gitu. Aku bingung nih harus lakuin apa lagi, misalnya ada yang lagi ngomong kayak gitu di dalam diri masing-masing. Nah ya sudah, alamat pembacaan ini tuh akan terwujud nyata gitu ya. Hubungannya makin diam, makin diacuhkan, makin anyep kayak gitu, makin tidak kompak gitu ya. Nah di sana. Oke, terima kasih sudah berkenan untuk ikut memilih kali ini. Masuk kita ke file ketiga ya. Apa potensi ke depan relationship-nya kamu bersama dengan dia, orang yang saat ini sedang kamu pikirkan. Oke, nah jadi tentu ada salah satu nanti ya dalam hubungan kalian yang kok kayaknya merasa relationship ini tuh terlalu membebani diri dia sendiri gitu, entah itu kamu atau itu pasangannya kamu gitu. Tetapi ada satu orang itu tuh yang ngerasa kok kayak aduh aku capek banget ngadepin dia, aku tuh lelah, aku tuh nggak tahu lagi apa yang harus aku lakukan gitu ya. Dianya terlihat seperti betul dia pasanganku, tetapi kayak perlakuannya dia bukan perlakuan kepada pasangan. Jadi kayak ada satu yang merasa tidak diperlakukan dengan layak, ada yang merasa tidak diperlakukan dengan baik, ada yang merasa dia di sini tuh hanya pekerja gitu ya. Aku hanya disuruh bekerja, aku yang mikirin kayak gimana biar hubungannya lebih harmonis, kayak gimana hubungannya lebih akur, kayak gimana biar hubungannya lebih stabil gitu ya. Jadi kayak ada satu yang merasa aku nih yang banting tulang, aku nih yang kayaknya dituntut, dipaksa harus kuat, harus melakukan ini itu dan segala macam gitu. Ada yang kayak ngelihat ini nih pasanganku ini kok kayaknya orangnya itu tuh makin keras ya, kok orangnya ini tuh kayak makin egois ya, kok orangnya ini tuh makin senangnya dia sendiri aja ya. Apa dia nggak ngerti kalau aku ini tuh sering diacuhkan, sering diabaikan, dieksploitasi, aku sering kayak dituntut macam-macam oleh dia. Apa dia nggak kasihan ini ngelihat aku? Nah, jadi kayak ada merasa korban di sini. Nah, kayak gitu ya. Tetapi siapapun yang merasa menjadi korban, ya, ternyata di sini tuh bukan yang kayak aku capek, aku lelah, aku stres, udah dah aku tinggalin. Mari rasa di situ tuh belum ya. Cerita untuk meninggalkan itu tuh bisa hanya di bibir saja, tetapi kalau dilihat dalam tindakan nyata belum ada. Nah, kayak gitu. Ini bisa ada satu yang cemburu. Gitu ya. Kayak ngelihat bahwa kehidupan si pasangan itu tuh lebih baik daripada kehidupan dia pribadi. Dan ini tuh kayak aku nggak mau kayak gini. Aku nggak mau kayak gini. Gitu. Ya. Ada yang cemburu, ada yang kayak hubungan ini tuh tidak equal. Ada satu yang di atas, ada yang satu direndahkan, merasa di bawah. Gitu ya. Jadi hubungan ini tuh tidak kayak gini. Tidak seiring sejalan, tapi ada pasti satu yang merasa aku nih lebih direndahkan dalam relationship ini. Nah, gitu ya. Nah, dan yang satunya lagi ini bisa kayak wah, aku puas banget dengan hubungan kami. Gitu ya. Wah, siapapun yang merasa korban ya, ini tuh memang bisa menghadirkan ada rasa kepuasan untuk pasangannya. Yang satu itu tuh kayak ngerasa, wah ini udah bener nih, wah ini udah pas nih.
gitu ya. Memang ada satu yang seneng ya kalau dia ini tuh diberi atensi lebih gitu. Memang ada satu tuh yang ngerasa bahwa relationship yang tepat untuk dia jalani adalah relationship yang penuh dengan kepatuhan. Memang ada satu yang menuntut kepatuhan di sini. Ada yang satu seperti mau kelihatan powerful di sini, mendominasi, menguasai, mengontrol, dan mengatur. Gitu ya. Nah, di sana. Tetapi siapapun yang mau mengontrol, mengatur, yang lebih powerful, yang mau diiyakan, yang mau diturutin, menurut dia apa yang dia lakukan itu tuh udah tepat, apa yang dia lakukan itu tuh udah benar. Kayak gitu. Ya. Jadi dia yang dianggap membuat pasangannya menjadi korban, dia itu tuh tidak merasa di sini tuh ada pelaku korban. Yang menurut dia pribadi bahwa nanti dia merasa kayak nggak ada masalah di sini, nggak ada problem di sini, semua baik-baik saja, semua oke-oke aja. Jadi kayak hanya satu orang yang puas, yang satunya lagi itu tuh justru kayak ngerasa aku babak belur ini untuk bikin dia puas itu. Aku ngerti dia puas, tapi untuk bikin dia merasa puas menjalani relationship ini, aku nih loh disedot energinya, aku nih loh babak belur ini. Nah, gitu ya. Jadi kayak ada yang merasa hubungan ini tuh hubungan seperti lagi di tempat kerja gitu. Dia dibebankan kerja yang tak tanggung banyaknya gitu ya. Kerja berat kayak gitu loh. Nah, kayak gitu. Jadi ini tuh kok bukan relationship yang bikin dia relax, bikin dia santai, bikin dia tenang, bikin dia enjoy gitu ya. Enggak gitu. Jadi ada satu tuh yang ngerasa, wah ngambil perhatian si pasanganku ini kayak lagi menggali tanah untuk ngedapatin emas berlian gitu. Bisa dipuji sama pasanganku, oh ini tuh harus mengalami sebuah upaya dan tindakan gak tanggung-tanggung banyaknya, pengorbanan yang kok kayak gak tanggung-tanggung untuk dilakukan. Nah gitu ya. Jadi hanya satu yang merasa relationship ini sudah tepat duduknya, sudah tepat jalannya, udah memuaskan dirinya, dan yang satu lagi kayak tetap bersungut-sungut, kecapean, kelelahan, depresi gitu ya. Tetap kayak ngalami resah, gelisah, yang dimana ujung-ujungnya ya bilang aku tidak puas. Nah seperti itu. Jadi ada ketimpangan dalam relationship ini ya. Kalau mari tangkep ya, ada ketimpangan. Nah di sana ada kayak melakukan, tapi dibalik dari melakukan ini lebih kayak sebenarnya hal itu tuh tidak mau aku kerjain, hal itu tuh tidak mau aku lakukan gitu ya. Tapi aku kayak ngerasa dipaksa di sini gitu. Jadi ada satu terbelenggu, merasa terbelenggu gitu ya, untuk tampil semaksimal mungkin, tampil sebaik mungkin gitu ya. Tapi ganjaran untuk diri dia sendiri adalah ketidakbahagiaan. Jadi kayak gini, membahagiakan yang lain tetapi diri sendiri juga tidak bahagia. Nah kayak gitu ya. Menginginkan relationship bersama dengan si dia, tetapi dalam keinginan ini tuh rasa-rasanya harus dibayar dengan harga yang mahal. Nah begitu ya. Oke baik, mungkin itu aja pembacaan untuk file ketiga. Terima kasih sudah ikut memilih. Mari lanjut ke file nomor 4 ya. Oke. Apa potensi ke depan relationship ini? Oke, jadi relationship ini begini ya. Ini bisa udah
minimal satu orang itu tuh udah kayak terlalu banyak ngerasa ada yang tidak benar gitu ya. Jadi ada satu yang punya trust issue, gitu aja. Ada satu orang dalam relationship ini tuh yang punya trust issue besar nanti dari sekarang hingga 3 bulan ke depan. Dan sikap trust issue ini tuh membawa ketidakbahagiaan untuk diri dia sendiri dan mencegah akhirnya mencegah hubungan ini tuh berkembang ke arah yang lebih baik lagi. Gitu. Jadi andaikan misalnya gini ya. Ini kayaknya bisa kayak orang yang lagi narik kartu ini orang yang lagi PDKT atau lagi kayak pengen rekonsiliasi gitu ya. Nah jadi yang PDKT-an ini tuh ini kalau untuk bisa menaklukkan, kalau bisa dari PDKT naik ke level pacaran ya, kalau ada yang mau bisa seperti itu, mari rasa masih belum ya. Jadi hubungan ini tuh ceritanya masih PDKT-an aja nih sampai 3 bulan ke depan. Masih harus dilakukan usaha demi usaha, upaya demi upaya. Yang diminati ini rasa-rasanya masih belum membuka diri. Gitu ya. Rasa-rasanya masih belum ngasih peluang untuk dirinya ini tuh didekati. Karena apa? Ya tadi ada trust issue di situ. Jangan-jangan yang dideketin ini tuh masih belum yakin, masih belum percaya gitu ya. Apalagi di sini tuh kelihatan ada yang punya memori buruk tentang sebuah relationship ya, memori itu tuh masih belum bisa dikikis, masih belum bisa dihilangkan gitu ya. Jadi rasa-rasanya tidak mau terjebak kembali kepada peristiwa yang sama. Itulah yang membuat dirinya memberikan tembok tinggi, benteng yang tebal gitu ya, agar yang mendekati ini tuh tidak bisa gampang untuk mendekati dia. Nah begitu ya kalau untuk PDKT. Nah kemudian kalau ada yang mau rekonsiliasi, saat ini situasinya lagi nggak enak makanya ikut memilih pembacaan ini. Nah yang mau rekonsiliasi ini, satu yang mau rekonsiliasi, yang lainnya kok rasa-rasanya mari masih enggan. Bukannya nggak mau ya, bukannya nggak mau, tapi masih enggan. Nah jadi kayak penyebab kekacauan dari relationship ini tuh masih belum bisa dimaafkan. Nah kayak gitu ya. Perasaan yang tidak senang, perasaan tidak bahagia, perasaan benci bahkan, perasaan marah, perasaan kecewa, itu tuh masih menggelayuti dirinya. Nggak tahu apakah itu kamu ataukah itu pasanganmu gitu ya. Tapi yang jelasnya kayak nanti gitu-gitu aja keulang lagi, males aku gitu loh. Jadi udah ada datang rasa pesimis, apatis gitu ya. Atau ya tadi marah itu tuh belum juga reda. Sampai 3 bulan ke depan rasa-rasanya udah perang dingin aja lah udah gitu ya. Gitu. Perang dingin aja lah. Gitu ya. Tapi ini siapapun yang lagi memilih kartu ini, ada ini satu mau tapi enggan. Itu aja dia modelnya. Mau tapi enggan. Kayak bikin aku percaya, bikin aku yakin sama kamu. Gitu ya. Nah, untuk hubungan yang sudah sekian lama berjalan, kelihatan lagi baik-baik saja nih. Gitu ya. Nanti rentang dari sekarang hingga 3 bulan ke depan, ada nanti isu-isu, gosip-gosip, cerita-cerita gitu ya, obrolan-obrolan angin lalu tapi berubah menjadi angin puyuh gitu ya. Jadi nanti kayaknya ada konflik, ada masalah nanti di depan sana. Gitu ya. Ada kesalahpahaman juga sering membayang-bayangi perjalanan hubungan ini. Ada kayak juga di sini tuh mau mengungkit-ungkit masa lalu. Gitu ya, mengungkit-ungkit. Jadi masa lalu itu tuh dihadirkan terus, dibincangkan terus, dipermasalahkan terus. Gitu ya. Bukan didiskusikan tetapi dipermasalahkan. Dijadikan itu kayak sebagai senjata untuk membuat dia yang pernah melakukan kesalahan itu tuh semakin merasa bersalah. Gitu ya. Nah, jadi siapapun yang mengungkit-ungkit masa lalu ini, mari lihat, stop, hentikan saja. Soalnya
siapapun yang sudah pernah melakukan kesalahan di sini, ini tuh aku mau berubah. Kesalahan yang sama, kekeliruan yang serupa, ini tuh tidak akan aku ulangi. Atau misalnya begini, ada yang punya rasa cemas, memproses relationship ini karena terbayang-bayang, wah aku pernah disakiti nih, aku pernah dilukai ini. Nah, orang yang mendekati ini tuh punya niatan yang baik ya, dan mari rasa yang mendekati ini tuh kayaknya tidak serupa dan sama seperti orang yang pernah memberikan rasa kecewa. Jadi kok kayaknya masa lalu di sini ya, ini kayak cukup memberikan pengaruh dampak yang kok tidak enak pada hubungan ini. Jatuhnya itu tuh nggak enak pada perjalanan hubungan ini. Jadi hubungan ini tuh mandek. Padahal potensi relationship-nya lebih bagus, relationship yang lebih baik, ini tuh bisa diterima di masa depan, bisa diusahakan di masa depan. Nah, tetapi tadi masa lalu itu tuh masih membelenggu. Itu ya. Jadi sehingga kesempatan memiliki pengalaman lebih baik ini akhirnya tertunda. Dan bahkan untuk agak ekstrimnya terlewatkan. Nah, bisa kayak gitu. Ya. Bisa. Jadi hanya satu yang nampaknya proaktif di sini, yang satu masih menggenggam masa lalu sehingga membuat dia jadi pasif. Gitu. Satu mau dibaik-baikin, yang satu nggak terima, gitu, nggak terima dibaik-baikin, gitu ya, menutup diri, gitu. Yang satu katakan ya gini contohnya, aku mau ngasih kado nih sama kamu, tapi yang mau dikasih kado enggak mau, aku nggak mau kadomu, gitu. Kadomu itu tuh paling-paling isinya bikin kecewa aja itu. Gitulah. Padahal belum dilihat ini, ya, belum dilihat, belum diamati, belum dipegang, belum dicoba, gitu. Tapi udah cepet punya asumsi, alah, nggak juga bagus itu, nggak asik, nggak membahagiakan, nggak menyenangkan, gitu, ya. Jadi mandek ya relationship ini, mari lihat mandek. Jadi kayak pertumbuhan dalam relationship ini tuh tidak berjalan seperti hubungan ke arah yang lebih baik lagi, kayak gitu ya. Lambat, relationship ini kelihatan itu tuh lambat, gitu loh. Lagi-lagi bahwa masa lalu ini kok kayaknya ya udahlah, masa lalunya tidak membahagiakan, tapi masih dibawa-bawa, masih diizinkan untuk mempengaruhi hidup, kayak gitulah ya. Kesalahpahaman, kecekcokan, keributan yang dipancing oleh salah satu, gitu ya. Yang satu resah, gitu aja modelnya. Yang satu resah, yang satu gelisah, yang satu tidak membiarkan pengalaman baru untuk dia lihat, untuk dia alami, peristiwa-peristiwa baru ya, tidak dia izinkan untuk dia alami, gitu. Nah, yang satunya lagi, ini tuh ada inisiatif terus-menerus untuk mendekati, untuk mengusahakan, untuk mengupayakan, gitu ya. Yang satu kelihatan serius, yang satu kelihatan pengen coba memberikan yang terbaik, yang satu mau membuka lembaran baru dengan orang lain. Yang satu mau membuka lembaran baru, yang tadi rekonsiliasi itu kan buka lembaran baru, tapi ya dengan orang yang sekarang sudah ada, kan gitu ya. Nah, di situ yang satu aktif, yang satu lebih kayak cenderung pasif, dan bahkan ada kemungkinan ke arah destruktif ya, ke arah destruktif. Mudah-mudahan yang satu yang punya niatan baik masih bisa
kokoh, masih bisa kuat, masih bisa tetap bertahan ya. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih yang sudah memilih tumpukan file keempat ya. Sekarang mari masuk ke file nomor 5. Apa potensi ke depan dalam relationship ini? Nah, jadi kalau mari tangkap begini. Satu tertutup, satu kok kayaknya pengen meyakinkan kamu jangan tutup diri dari aku, gitu ya. Satu merasa terancam kehilangan kebahagiaan, yang satu mencoba untuk sungguh-sungguh di sini meyakinkan, gitu ya. Nah di sana, buka dirimu untuk aku, kasih aku kesempatan, gitu ya. Ayo kita, atau di sini bisa relationshipnya, ayo yuk kita rawat, kita jaga dengan baik hubungannya kita saat ini. Nah kita, ada yang satu punya willingness sangat besar sekali untuk menjaga keutuhan, untuk bahkan menambah ya, menambah kebahagiaan, menambah kestabilan. Ada satu yang berusaha untuk melestarikan relationship ini, merawat dan menjaga relationship ini. Jadi memang relationship ini tuh sangat potensial untuk dijalani. Kalau menurut tangkapan energi melalui kartu tarot ini ya. Jadi kayak relationship ini tuh worth it banget untuk dijalani gitu. Soalnya ada satu, minimal satu ya. Itu tuh yang semua kebaikan harus aku lakukan di sini. Nah, ada yang punya kemauan demikian. Semua kebaikan yang mampu aku pikirkan, yang mampu aku lakukan harus terlihat nyata, aku kerjakan di dalam hubungan ini. Nah, kayak gitu. Ada yang memikirkan, aku hadir dalam hidupnya dia, ini harus ngasih dampak baik. Aku nggak boleh jadi problem, tapi aku justru harus jadi penyelesai problem, gitu. Nah, gitu ya. Dan memang kalau mari lihat hubungan ini tuh masih tetap berjalan ya dari sekarang hingga 3 bulan ke depan. Dan makin banyak nanti terlihat di situ hal-hal positif, kelihatan makin banyak di situ tuh hal-hal baik ya. Yang kemudian hasil dari usaha, hasil dari upaya ya, itu membawa dampak positif gitu. Dua-duanya sesungguhnya ini tuh sangat menginginkan kebaikan gitu ya, tetapi dalam upaya mendapatkan kebaikan-kebaikan ini mungkin di situ yang kadang-kadang terjadi perbedaan. Maunya yang satu A, maunya yang lain B, gitu ya. Tapi sama-sama baik ini, bukan ada satu yang kok kayaknya ugal-ugalan, anjlok-anjlokan, sikap lakunya berantakan gitu ya. Enggak, ini tuh sama-sama memikirkan, oh ini harus lebih bagus nih hubungannya. Tapi bikin harus lebih bagus ini tuh, nah ini nampak-nampaknya mari yang masih harus disepakati berdua bersama ya, atau kayak oke, kita jalankan kebaikan versinya kamu, tapi juga boleh dipertimbangkan versi baiknya aku ya, tanpa harus kayak ngotot-ngototan, karena mau ini tuh agak ngotot-ngototan dua-duanya, sama-sama idealis gitu ya, kedua-duanya gitu, sama-sama idealis. Nah jadi kadang-kadang mau satu sama lain itu tuh tidak mengalah gitu loh. Tidak mau mengalah, ngotot, ini loh, ini aja kita pilih ya, ini aja yang kita lakukan ya, harus begini aja, harus begitu aja. Nah gitu, jadi sikap ngotot-ngototan ini tuh itu nanti yang agaknya butuh untuk dilembutkan gitu loh, biar makin enak perjalanan relationship ini, biar makin enak kayak gitu ya.
Nah, di situ. Jadi kalaupun datang tantangan dalam relationship ini, minimal satu orang akan mencoba mendobrak tantangan itu. Minimal. Gitu ya. Tapi yang satunya lagi, bukannya satu minimal berusaha mendobrak, yang satu nambah-nambahin problem, nambah-nambahin masalah, marilet juga tidak. Gitu ya. Enggak, hanya saja mungkin dia lebih kayak, udah deh kamu aja lah yang menyelesaikan persoalannya, kamu aja dah yang menyelesaikan masalahnya gitu. Aku terima hasilnya aja lah, gitu ya. Nah di sana, gitu. Jadi kayak, kalaupun ada keributan, gitu, satu orang saja berusaha untuk memecahkan keributan ini, yang lain udah deh, aku pilih jalan damai, gitu ya. Jadi ketemu problem internal, nanti pada akhirnya damai, gitulah ya. Jadi dalam hubungan ini tuh pun lagi-lagi semakin terlihat ini, oh ini positifnya ya, oh ya ini layak betul ini dijalani hubungan ini, gitu. Jadi kayak kemudian dua-duanya merasa kalau relationship ini tuh berharga, gitu ya. Berharga untuk dijalani, berharga untuk diperjuangkan. Gitu. Nah, mungkin di sini juga secara komunikasi, yang satu belak-belakan terbuka, pengennya belak-belakan terbuka. Nah, yang satu lebih banyak mendem. Yang satu lebih banyak nyimpen. Gitu. Nah, si yang pengen belak-belakan ini tuh tahu, wah kamu ini tuh nyimpen-nyimpen, apa sih yang kamu pikirkan, apa sih yang kamu rasain, omongin. Nah, kadang-kadang itu tuh yang sering yang akhirnya dijumpai dalam relationship ini dari sekarang hingga 3 bulan ke depan ya, gitu. Yang satu lebih pembawaannya itu tuh anteng, yang satu tenang, gitu ya. Yang satu tidak yakin dengan melihat keantengan dan ketenangan pasangannya, gitu. Tidak yakin juga, kok orang ini anteng ya, kok orang ini tenang banget ya, gitu ya. Kamu kenapa? Kamu ada apa? Nah, kadang-kadang dengan seperti itu tuh bisa datang rasa penasaran. Ada apa ini? Ada apa ini? Dan tidak tertutup kemungkinan itu jadi konflik juga. Itu bisa kalau tidak segera cepat diselesaikan, ya, itu tuh bisa justru nambah konflik, menghadirkan konflik gitu loh. Tapi apakah ini banyak konfliknya? Relationship dalam 3 bulan ke depan? Oh tidak banyak konflik itu, tidak banyak. Kalaupun ada, cepat tuntasnya ini, segera tuntasnya ini, nggak lepas dari 3 bulan berikutnya udah beres, gitu ya. Paling hanya hitungan minggu ya, itu udah paling lama banget itu. 2 minggu, 3 minggu datang konflik, 2 minggu, 3 minggu kok kayaknya nggak enak. Tapi habis dari situ enak lagi, kondusif lagi, jalan lagi relationship ini. Jadi apakah lebih baik nanti relationship orang yang memilih tumpukan kelima ini ada potensinya ke arah situ? Gitu ya. Lagi-lagi karena masih melihat, wah ini banyak hal baiknya kok daripada nggak baiknya, gitu ya. So, karena sudah dilihat ini banyak hal baiknya, tentu masih tetap akan dijalani, masih tetap akan dilakoni. Bahkan di situ sudah ada kayak kepikiran ya, menambahkan nilai gitu ya. Apalagi nih harus aku lakukan biar hubungan ini tuh makin harmonis, biar hubungan ini tuh makin langgeng, biar hubungan ini tuh makin sejahtera ya kalau ini udah rumah tangga, gitu ya. Biar rumah tangga ini tuh makin sejahtera, biar makin kondusif di sana, gitu ya. Jadi ya enak ini juga ya relationshipnya, dan ini kayak lebih cenderung hubungannya agak lebih dibawakan ke arah pendewasaan diri dalam menjalani relationship. Nah begitu ya, dan ini hubungannya masuk ini ke hubungan level yang lebih serius gitu. Jadi
wacana-wacana, katakanlah ya, misalnya hubungan ini tuh masih pacaran. Wacana-wacana untuk masuk ke pernikahan setidaknya masih wacana. Ini tuh Mari Rasa sudah ada, ya, sudah dipersiapkan bahkan. Nah, begitu. Jadi siap-siap akan ada melamar dan akan ada yang dilamar, kira-kira begitu ya. Untuk memilih, untuk orang-orang yang memilih tumpukan kelima. Nah, seperti itu. Jadi kayak siapapun yang, misalnya kamu yang lagi ngeliat video ini, kamu orangnya tertutup banget, jangan deh tertutup gitu ya. Sering-sering juga mengekspresikan. Kalau lagi sayang, ngomong sayang. Kalau cinta, ngomong cinta. Kalau rindu, ngomong rindu. Kalau ada yang tidak senang, jangan didiemin, diomongin. Mana tahu kamu yang lagi ngeliat video ini tabiatnya kayak gini ya. Dalam artian gini, maksudnya sih aku tuh nyimpen aja lah perasaan gak enakku, pikiran gak enakku, biar hubungan ini tuh tidak bermasalah gitu ya. Nah, namun ternyata yang menyimpan ini nggak pandai nyimpen, masih kelihatan dari mimik wajah, dari gestur tubuh, lagi ada yang dia simpen. Nah, si pasangan ini tuh nggak seneng gitu, maunya dia itu tuh belak-belakan aja, maunya dia itu tuh dibincangkan. Nah, kayak gitu. Justru lebih banyak bicara, ya, lebih banyak komunikasi, bisa bikin relationship ini tuh makin stabil gitu ya, makin enak untuk dijalani, gitu. Makin cepet dia ketemu sama jalan keluar. Jadi di sini tuh tidak cocok isu-isu disimpan, nggak cocok. Isu-isu harus diutarakan, harus diucapkan, harus disampaikan. Nah, kayak gitu ya. Oke, udah selesai nih 5 tumpukannya, mari baca. Mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran, pandangan-pandangan, dan memberikan dampak baik ya untuk kamu. Sampai ketemu di reading Mari yang berikutnya.